iya nih aku ada uang 20.000, kita jajan aja terus kita jalan-jalan. Kan aku udah bilang cowok nggak ada bensin. Dengan PD-nya di tahun 2022 dia ngajak cewek bawa duit 20.000. Wake up. Aneh banget sih lu. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue Rizvana Kevin di channel YouTube Kevin Irlansa. So, di video kali ini ada yang lagi viral banget nih di TikTok, lagi nyeritain aib orang yang pertama kali ngedate. Lu panik gak sih kalau pertama kali ngedate terus di-spill ceritanya di TikTok gitu? Ceritanya bener-bener kayak mengupas aib seorang gebetan ya, gebetan belum pacar belum apa, gebetan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya, check it out. Nah, ini dia yang original dari mbak-mbak ini, terus menyebar ke tiktoker lain, ke orang-orang lain buat nge-stitch video mbak-mbak ini. Coba dengerin ya. Halo guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Jadi dimulai dari gue ya. Jujur ini cerita tuh lucu banget, kayak berodali itu sebenarnya nggak ada yang ngajakin jalan, cuman dia tuh kayak nawarin gitu. Besok keluar yuk jalan gitu. Dan lu tahu nggak sih kayak dia ngajakin gue jalan di posisi dia lagi nggak punya duit. Gue bukan bawa masalah duit Kok bisa jalan nggak punya duit gitu? Kok bisa sih? Terus bawa cewek juga terus? Lah, kalau kata gue sih cowoknya juga aneh gitu. Kayak berharap dibayarin ceweknya apa gimana gitu. What the heck bro? Atau gimana ya, enggak, tapi ini banget. dia yang ngajakin nih, lu yang ngajakin, tapi lu terang-terangan besok keluar yuk, tapi gue nggak punya duit. Nah, gitu. ini Dia tuh udah kayak lu waras kan, lu jalan, lu keluar, kayak lu jajan, kayak minimal jajan angkringan tuh keluar 2.000, kalau berdua minimal 4.000 gitu anjir. Ih, kok kere begini sih, kere. Dia bilang duluan gak punya duit, tapi dia ngajakin gue keluar gitu, cok. Ngerti gak sih? Gue terima ajakan dia keluar. Kayak mungkin banyak yang nanya nih, kenapa lu mau terima diajak keluar kalau udah tahu dia gak bawa duit? Ini pasti banyak yang nanya kayak gini. Gue terima ajakannya karena gue gak mau dibilang cewek yang mau sama cowok yang pas seneng aja, pas susah gak mau. Jadi ya udahlah, sekali gue yang bayarin di situ ya. Sebenarnya awalnya gue tuh kayak pengen ngonten, ada kerjaan gue sedikit, tapi nggak jadi ngonten sama sekali. Dan lu tahu di situ bukan ilfilnya bukan cuma tentang duit itu, bukan. Ada lagi cuy. Anjir, banyak banget. Jadi waktu itu gue dateng nih ke suatu kafe, Encit, gue duduk nih, tapi kita udah mesen gitu, Encit duduk, tiba-tiba pengen ngonten gitu kan, cuman gak jadi ngonten kan, karena emang kayak grogi gitu. Abis itu gue tuh emang anaknya kayak bacot banget, jadi gue ajakin dia ngobrol, bla 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 bla. Di sela-sela kita ngobrol, gue merhatiin wajahnya, gue merhatiin giginya cuy. Mohon maaf banget, dia gak mandi cuy, gak mandi. Mohon maaf nih, maaf. Iya apaan sih, giginya tuh kayak penyakit kuning cuy. Tuh kan orang kena penyakit kuning semuanya tuh kuning. Tuh kayak pertama giginya ya, gue gak ngejudge sih, gue gak terang-terangan sama dia, cuman kayak gue tiba-tiba ilfil, kok nih gigi cowok nih kuning, nggak mandi bagaimana ini. Yang kedua kuku cuy. Jadi dia basa-basi gini, lu bawa gunting kuku nggak? Dia nanya gitu. Enggak, emang kenapa? Ini kuku gue hitam-hitam, tadi habis kerja gak sempet motong kuku. Yang kedua, celananya dia cerita kalau celana itu udah dipakainya kemarin, cuman gak sempet cuci karena emang mungkin celana kesayangannya dan cuman punya warna itu doang, jadi dipakainya 2 kali. Dan warna tuh udah bener-bener kayak usam banget, kayak wajah gak pernah skincarean. Abis itu ternyata emang dia gak mandi. Kan sebelum dia jemput gue, itu kan gue chatan sama dia, terus dia bilang, sorry ya gue baru pulang banget, buru-buru. Berarti dia gak mandi dong, kayak abis pulang dari suatu tempat itu dia langsung jemput gue gitu. Dia udah gak bawa duit, udah gak mandi, jorok banget. Gue emang gak cantik-cantik banget, tapi gue usahain tampil semaksimal mungkin, secantik mungkin, walaupun gak cantik-cantik banget. Terus pas pulangnya, dia minjem sama gue duit 5.000 buat isi bensin. Gue gak ngerti, lengkap sudah penderitaan hidup. Aneh banget. Yang pertama, dia gak punya duit terus maksa buat jalan. Yang kedua, penampilannya ini ngegebet loh guys. Ini first date loh. Ini first date yang pertama kali ngedate, pertama kali ketemu, kan harusnya kayak first impressionnya tuh bagus. Ini first impressionnya gigi kuning, kere.
kuku hitam, gak mandi, muka kusem. Bercanda banget sih, kayak nyepelin banget lu. Minimal kalau nggak mandi sikat gigi gitu, minimal kalau nggak minimal sikat gigi lah, minimal kalau pergi bawa uang, minimal kalau pergi first date jangan minta uang 5.000. Kocak bet dah orang. Hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate? Sumpah aku pernah ngalamin hal terilfil. Aku tuh orangnya jarang ilfil, tapi kali ini aku ilfil sama cowok waktu ngedate sama dia. Jadi waktu itu aku pernah menjalani kayak masih PDKT sih, aku deket sama salah satu cowok. Aku lupa aku kenalnya karena apa, intinya kayak ya udahlah jalanin sama dia, udah mulai chattingan dan udah sering jalan juga sih. Dan salah satu kejadian ini bikin aku ilfil, kayak aku nggak pernah ilfil sama cowok tapi sumpah ini bikin ilfil kali. Terus waktu itu aku tuh manusia gabut banget kan, ini aku kuliah semester berapa gitu, pokoknya baru awal-awal masuk kuliah. Dan aku tuh kan gabut banget, jadi kayak aku ngechat dia ngechat aku kayak nanya kamu di mana gitu, karena aku bilang aku lagi di jalan. Aku tuh nggak bisa ngajakin cowok jalan duluan, jadi harus cowok itu yang ngajakin aku jalan duluan. Ini aku nggak tahu ya, aku yang berlebihan apa gimana, karena aku tuh kayak nggak pernah lihat cowok dari fisik, materi emang nggak pernah jujur gitu. Cuman kayak aku tuh harus nyaman dulu pertama. Terus dia bilang kayak gini, kamu mau kemana? Aku bilang aku belum tahu gitu kan. Terus dia ngajakin jalan, jalan ya katanya gitu. Kebetulan nih cowok dia tuh, aku kan waktu itu udah pakai mobil gitu, jadi dia tuh minta jemput lah intinya gitu, kayak bisa nggak jemput gitu. Aku nggak masalah sih. Terus dia bilang gini kayak bisa nggak jemput katanya gitu kan, minta tolong lah istilahnya. Oh bisa, aku bilang kayak gitu, tapi aku nggak ada bensin karena waktu itu aku belum, maksudnya tuh aku kerja tapi uangnya tuh belum yang cukup gitu lah, masih ya untuk diri sendiri aja gitu. Kalau untuk bensin aku tuh nyetokin 3 hari 50.000 karena kan dulu aku mobilnya tuh hemat gitu kan. Aku nggak munafik lah kan, aku tuh yang kayak basa-basi, mana tahu nih dia mau ngisiin bensin gitu kan. Kayak aku bilang aku nggak ada bensin gitu. Kalau misalnya dia pun nggak bersedia buat ngisiin bensin kan aku atau gimana, ya dia jemput aku atau ya nggak usah jalan gitu kan. Terus aku bilang aku nggak ada bensin. Terus dia bilang kayak gini, lah sama aku juga nggak punya uang katanya kayak gitu. Kayak oh ya udah nggak masalah, nggak usah, berarti dia harus jemput aku atau ya udah nggak jadi jalan gitu kan. Cuman ini ada yang lebih awkward lagi, sumpah lebih parah. Terus ya udah aku bilang oh ya udah nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, kalau nggak gini aja, aku ada uang 20.000, nanti kita jajan, tapi kita jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja berarti dia masih mengharapkan aku buat ngejemput dia gitu kan. Sementara aku udah bilang aku tuh gak ada bensin, sama sekali aku gak ada bensin, dan aku lagi gak ada pegangan gitu kan. Itu stok aku buat pulang, dan besoknya aku baru dapat jajan dari papa aku gitu kan, baru isi bensin. Ternyata dia kayak, ini aku udah uang 20.000 gitu kan, kita jalan, terus kita jajan. Kayak ya Allah, dia kenapa dia gak ada bensin? Ya gimana gak ilfil gitu kan. Masih mending jawaban dia tuh yang kayak oh ya udah gak apa-apa, besok aja kapan-kapan kita jalan, yang atau kayak oh ya udah kamu aku jemput aja sini. Ini enggak, dia malah nawarin diri yang kayak iya nih aku ada uang 20.000, kita jajan aja terus kita jalan-jalan. Karena aku udah bilang cowok gak ada bensin. Dan aku memutuskan itu menjadi red flag, dan aku gak akan dekat sama dia lagi sampai dia bawa cewek ke depan aku. Dengan PD-nya di tahun 2022 dia ngajak cewek bawa duit 20.000. Wake up. Ini tahun 2022, 20.000 dapat apa anjir? Terus dia ngajak muter-muter pakai mobilnya ceweknya. Kenapa ya orang-orang bisa begitu ya? Padahal dia nggak punya uang, tapi dia ngebet-bet buat jalan gitu. Lu sama janji pasangan lu anjir. Aneh banget sih lu. Lu juga ilfil sih, bukan mbaknya dia doang. Kayak semua orang bumi, semua muka bumi ini juga ilfil sama lu, gila. 20.000 dapat apa anjir? Kayaknya dia 20.000 setara 2 juta nggak sih guys? Atau 20 juta atau 2 miliar? We never know. Sinting banget sih, sumpah gue kesel banget dah. Hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan? Dilan speak up, bontot speak up. Ini gue harus ikutan. Aduh, gue laki banget hari ini. Ya, jadi gue pada saat itu baru-baru aja putus sama cowok gue yang sebelumnya kan. Dan gue tuh selalu aja gak pernah sabar kalau gue jadi jomblo itu gue gak bisa. Jadi gue selalu buru-buru gitu mengambil keputusan gue harus ngedate sama cowok lain segera secepatnya gitu kan, karena nggak mungkin gue disia-siain aja gitu kan. Nah jadi gue buka tuh setiap kali gue habis putus dari cowok gue selalu buka Line. Dulu zamannya Line, gue artis Line anjing dulu, kayak dulu gue buka Line yang lo
people nearby itu gue biarin orang bisa nge-add gue yang deket-deket gitu kan, dan dengan harapan gue bisa ketemuan langsung gitu, karena gue nggak mau udah chat sebulan 2 tahun 3 6 tahun segala macam baru tahu kelakuannya gimana. Gue pengen lihat dulu fisiknya kayak gimana gitu kan, dan kalau ngomong langsung kan bisa ketahuan kan ini orang waras apa enggak segala macam gitu kan. Jadi gue langsung tembak nih, begitu ngeliat kan, wah ini gue saring, gue lihat foto profilnya mana yang paling oke, gue lihat wah ini ada cowok kayaknya anak senja nih gitu kan, dia menghadap membelakang kayak di sunset gitu, terus dia membelakangi kamera jadi kayak backlight gitu, terus kayak tinggi besar gitu, wah ini laki banget nih, selera gue nih gitu kan. Nah terus habis itu gue langsung mau ketemuan nggak apa segala macam, langsung gue tembak, besoknya bisa nggak gitu kita ketemu gitu kan. Terus dia bilang boleh, dia kayaknya antusias juga nih ngeliat gue kan seksi men gitu kan. Nah terus habis itu kita pilih yang kafe kopi deket rumah gitu, biar wah seru juga nih kalau misalnya ternyata emang dia rumahnya deketan sama gue, kita kan bisa pacarannya lebih sering dong ketemunya gitu kan. Terus pas gue datang, begitu gue nyampe warung kopinya di parkirannya itu masih duduk di atas motor tuh, gue langsung nge-text, ini gue udah sampai gitu kan. Kamu udah nyampe mana gitu, kamu udah di mana? Terus dia bilang aku udah nyampe dalam gitu, aku udah di ini sepi kok kebetulan tempatnya, pokoknya kamu lihat aja di pojokan yang pakai jaket coklat, cuma ada aku kok di situ gitu kan. Nah, oke, siap. Gue udah dandan seseksi dan semaksimal mungkin yang gue bisa, pokoknya gue semenggoda mungkin anjing. Nah begitu gue masuk dengan antusias gitu kan, ini dia, gue bakal buktiin ke mantan gue kalau gue menemukan pengganti lu lebih cepat daripada apa yang lu pikir gitu kan. Begitu gue lihat kok di ujung itu cuma ada kayak bapak-bapak gitu kan, enggak, ini bukan dia. Gue teks lagi, kamu di mana gitu kan. Si bapak-bapak yang tadi gue lihat di ujung itu kemudian menyambut gue, Dilan kan, kayak itu dia men, kayak bapak-bapak Rohis, rambutnya dia seumuran sama gue, rambutnya mukanya lebih ketua yang kayak stressful gitu loh, jadi seperti orang yang banyak masalah. Tampilannya jongkok kayak bapak-bapak pakai jaket parasut mirip yang hadiah motor, celana bahan ngegantung, rambutnya berantakan. Gue nggak bisa jelasin tapi gue harap lu tahu maksud gue. Kayak nggak disisir gitu, terus pakai jaket parasut yang dapat dari hadiah. Ada part 2-nya nih. Nah kita berdua kan udah lihat-lihatan tuh gitu kan. Duh dalam hati gue ini mau kabur juga udah terlanjur, gue nangis juga kayaknya nggak akan merubah apapun. Jadi ya udahlah, let's enjoy this moment lah anjing. Gue nggak mungkin pulang gitu kan dalam hati gue niatnya tadi mau ngegantiin mantan gue. Kalau begini jadinya mending gue balikan anjing. Tapi ya udah, kita nikmatin aja gitu. Gue sampai mikir sempat nge-lag gitu kan. Ini karena posisinya gue ngedate di kayak joglo gitu, jadi agak remang-remang gitu. Mungkin gue pikir apa ini halusinasi gue aja karena gue belum tidur siang cukup atau kurang minum atau apa. Tapi setelah gue deketin pelan-pelan sambil gue mencerna apa yang sedang terjadi, ternyata benar apa yang gue lihat tadi itu ya real gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Terus gue duduk aja, gimana bos, gimana, udah lama di sini nunggu. Aduh sorry banget nunggu berapa lama ini, udah tahu kafe ini lama, udah sering kesini. Gue sangat profesional menutupi hal-hal yang memang tidak harusnya gue ungkapkan gitu kan. Gue nggak kelihatan sama sekali shock, mati kapan, nggak dong. Anjir. Terus gue basa-basi segala macam. Lu pernah ngerasain neraka nggak gitu? Nggak pernah ya. Gue ngerasain, ini sekarang gue lagi ngerasain. Parah. Enggak, gue nggak mungkin sebiadab itu ya. Masih gitu buruknya ya. Terus habis itu gue bangun percakapan gitu kan. Awal-awal kayak emang kaku banget nih orang gitu. Cuma setelah gue biarkan dia mengungkapkan beberapa hal, kemudian dia membukalah suatu prinsip hidup yang sangat mind blowing. Dimana lu tahu apa? Dia tiba-tiba secara random mengatakan begini, Dil, menurut lu pertemuan kita ini itu takdir atau hanya perkara alam semesta dan sebab akibatnya aja? Kayak gue cuma kayak gitu anjir. Gue sangat tidak expect anak senja emang mind blowing banget. Percakapan itu keluar dari mulut dia yang nampaknya cupu tapi pemikirannya radikal abis. Gue ngedate sama anak lain perasaan, bukan sama anak Twitter gitu kan. Kenapa jadi konspirasi teori dating anjir? Gue berasa
ini kalau misalnya gue jadi sutradara, gue akan namain kasus ini kasus penjebakan bontot di joglo. Gue berasa dijebak. Setelah gue dengerin berapa lama dia cerita, akhirnya gue paham mengenai konsep hidupnya, bahwa dia ternyata seorang ateis yang belum percaya Tuhan. Ternyata tampangnya stressful, kayaknya dia kebanyakan mempertanyakan alam semesta dan nggak punya agama. Dan dia masih melakukan pencarian mengenai Tuhan itu gitu. Dalam hati gue, kenapa gue jadi guru spiritual lu anjing? Gue mau cari pacar, gue mau seneng-seneng, gue nggak expect ada konten kayak gini gitu. Ini parah banget karena dia juga nggak waras ininya gitu. Jadi gue bener-bener skip banget gitu, ilfeel banget, hilang feeling gitu. Nah coba lu semua yang punya kejadian ilfeel yang pertama kali ngedate, first date, itu coba komen di bawah berapa ilfeel yang bener-bener ilfeel, yang udah bener-bener red flag, udah cut off, dah orang-orang begitu cut off banget. Lu harus ngilang dari dunia gua, lu harus hilang dari kehidupan gua. Coba ceritain di bawah ya. Gue pengen baca, bener-bener pengen baca gitu, pengen ngerasain greget ya. Anjir, kok ada orang begini di dunia. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video. Bye guys.